Salam sejahtera bagi kita semua. Masih bersama saya Kapten Bonar Victor Napitupulu MM dalam acara podcast Cerdas Sosial Universal. Hari ini kita akan membahas tema lanjutan C. Mengenal potensi utama negeri. Potensi dalam hal ini adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus mampu mengelola sumber daya alam semaksimal mungkin untuk kesejahteraan bangsa, atau M sama dengan A, artinya manusia mampu mengelola alamnya. Dikelola oleh negara bersama rakyat. Satu, pertanian, peternakan, dan perikanan. Jikalau tanah air adalah negeri yang agraris, bersama potensi utamanya adalah pertanian, peternakan, dan perikanan. Dan jikalau bangsanya belum berhasil menguasai teknologi tinggi, mengapa tidak memprioritaskan potensi utamanya dengan teknologi yang sederhana, yang mudah dikuasai, yaitu agroteknologi. Lahan pertanian, peternakan, dan perikanan di dalam negeri sangat luas dan sangat subur, serta sangat banyak ragam produksi yang dapat dieksploitasi untuk kebutuhan bangsa di dunia. Tentu diperlukan kecerdasan sumber daya manusia untuk mengenal dan memilih memproduksi apa paling menguntungkan dan saling menopang untuk diprioritaskan. Sumber daya manusia tidak cukup hanya membudidayakan atau memproduksi, tapi harus juga menguasai dari memproduksi hingga memasarkan, agar tidak terjadi overproduksi dan praktik tengkulak yang merugikan petani. Atau kalau ikan tangkapan banyak, harus disimpan sebagian di cold storage untuk persediaan pasar kala keadaan cuaca buruk dan ikan tangkapan sedikit. Bagaimana mereka menguasai dan memproduksi hingga memasarkan? Tentu melalui pendidikan. Tetapi pendidikan yang bagaimana? Pendidikan sumber daya manusia harus dimulai dari sekolah dasar, sebagai pengenalan guna membangkit minat dan kesadaran bagi putra-putri bangsa untuk berprofesi yang cerdas mengelola potensi sumber daya alamnya. Pendidikan nasional harus disertai sistem spesialisasi, dan biaya pendidikan hingga sekolah lanjutan atas harus ditanggung negara. Spesialisasi artinya apabila tamat sekolah dasar SD yang tidak perlu melanjut ke sekolah lanjutan atau sekolah lanjutan bawah atau SLB, harus sudah mampu berprofesi setingkat D1 yang dibekali pada tahun ke-5 dan ke-6 SD spesialisasi sesuai potensi sumber daya alam negeri. Selanjutnya, yang tamat sekolah lanjutan bawah apabila tidak perlu melanjut ke sekolah lanjutan atas, harus sudah mampu berprofesi setingkat D2 yang dibekali pada tahun ke-3 SLB spesialisasi. Demikian juga yang tamat SLA apabila tidak perlu melanjut ke perguruan tinggi, harus sudah mampu berprofesi tingkat D3 yang dibekali pada tahun ke-3 SLB spesialisasi.
sesuai potensi sumber daya alam negeri. Yang tamat perguruan tinggi PT, ya, baik dari akademi maupun fakultas, harus menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Tamat berarti lulus. Tidak ada sebutan tamat jikalau tidak lulus. Demikian juga sebutan SMP dan SMA perlu disinkronkan menjadi SLB dengan SLA agar bahasa Indonesia tidak rancu, agar program spesialisasi menghasilkan mutu yang baik. Maka materi pendidikan nasional dari SD hingga perguruan tinggi atau PT harus diprogram dengan seksama agar menopang kemandirian segenap putra-putri bangsa untuk menangani pembangunan nasional. Dengan arti setiap yang sudah tamat sekolah harus dipekerjakan. Dengan demikian, program pendidikan nasional adalah bagian dari program pembangunan nasional. Agar pembangunan nasional ditangani oleh putra-putri bangsa yang cerdas sosial universal dan cerdas dan sama dengan manusia mampu mengelola alam. Sebagaimana telah disebut di atas, maka pendidikan nasional jangan dibebani dengan materi non-iptek. Jikalau pendidikan nasional sudah memprioritaskan pendidikan potensi agraris dan pembangunan nasional sudah diprogram untuk sektor ini, maka pasti menghapus masalah tenaga kerja pengangguran. Karena alam sudah menyediakan lahan luas dan sektor ini tidak banyak menelan modal, tetapi banyak menyerap tenaga kerja. Maka para ahli yang tamat dari perguruan tinggi akan dapat membuat proposal, meminta lahan dan modal kerja untuk membangun proyek pertanian secara besar-besaran, karena tenaga kerja dari D1, D2, D3, dan S1 dari sektor ini dan dari sektor pendukung lain sudah tersedia oleh sistem pendidikan spesialisasi. Jikalau di atas sudah disebut tentang kuota produksi, guna menangkal terjadinya overproduksi, harus sekaligus menjamin kebutuhan pasar lokal, nasional maupun untuk ekspor, guna mempertahankan persaingan pasar global sebagai kekuatan ekonomi nasional. Untuk mempertahankan kecukupan kuota dari gangguan hama atau penyakit, negara harus menyediakan ahli dan anti hama atau obat yang siap setiap saat, serta harus menjamin kelestarian alam lingkungan agar tidak terjadi kerusakan alam yang berdampak buruk terhadap kehidupan rakyat sebagai imbalan pembayaran pajak. Para petani, peternak, nelayan juga harus mendirikan asosiasi guna bekerja sama mengatasi segala gangguan, termasuk praktek tengkulak, mengelola kegiatan produksi hingga pemasaran, kecuali eceran, serta pengembangan ke arah modern atau iptek agraris untuk memperbesar produksi dan mutu serta pemasarannya tentu. Sesungguhnya produksi pangan adalah kekuatan ekonomi paling kuat dibanding yang lain. Terbukti setiap terjadi resesi ekonomi internasional, hampir semua negara merasakan dampak negatif, kecuali negara produksi pangan justru beruntung. Karena masyarakat internasional berlomba belanja pangan kelaparan. Kalau memang demikian, mengapa rakyat petani Indonesia pada miskin? Padahal lahan pertanian cukup luas dan subur, sebagaimana disebut di atas. Karena para petani hanya menguasai produksi tanpa menguasai pemasaran, sehingga para tengkulak yang menjadi kaya dan para petani menjadi kuli.
Juga karena tidak ada perlindungan dari negara untuk mengatasi hama dan penyediaan pupuk murah, serta tidak mencerdaskan mereka berasosiasi. Penulis memeriksa materi pendidikan dari SD, SLB, hingga SLA. Tidak ada materi pertanian, peternakan, dan perikanan. Wahai Menteri Pertanian, apa saja yang dikerjakan? Sehingga potensi Indonesia hanya bertani tradisional hingga dewasa ini. Makanya tertinggal dibanding petani negara tetangga yang masih muda, seperti Malaysia, Vietnam, Kamboja, Myanmar, apalagi dengan Thailand, sangat jauh ketinggalan. Indonesia tidak malu mengimpor beras sebagai negara agraris. Apakah tidak ada para yang mengaku atau diakui sebagai negarawan, politisian Indonesia yang memahami bahwa pendidikan adalah sarana pencerdasan masyarakat bangsa? Mengapa selama lebih 73 tahun kemerdekaan NKRI tidak mencerdaskan rakyat dalam mengelola potensi tanah airnya? Peternakan dan perikanan sangat erat hubungannya dengan pertanian karena saling mendukung. Kotoran ternak menjadi pupuk kompos untuk tanaman dan makanan untuk ikan pemeliharaan, dan sebaliknya ampas hasil pertanian, bungkil kelapa atau sawit atau ubi dan lain-lain menjadi makanan untuk ternak dan untuk ikan. Di samping bahan makanan ternak tersebut di atas, pengadaan rumput, jerami untuk makanan ternak sangat kaya, mudah diperoleh di wilayah tropis seperti Indonesia yang curah hujannya tinggi, yang tentu harus dijaga kelestarian alamnya agar senantiasa berkesinambungan sepanjang masa. Jangan dirotasi hutan agar tidak terjadi ketandusan, banjir, dan longsor. Musuh peternakan adalah apabila merebak penyakit menular. Untuk itu negara harus mendidik para peternak untuk mengantisipasi dini. Selanjutnya segera melapor dan segera ditangani oleh para ahli yang harus disiapkan oleh negara guna menjamin kebutuhan pangan bagi rakyat dan pasar, dan agar peternak tidak merugi atau bangkrut dan menjadi jerah. Harga pakan ternak sering terlalu mahal sehingga para peternak merugi, adalah disebabkan kurangnya pengetahuan untuk penyediaan pakan dari bahan murah. Misalnya peternak ayam menggunakan jagung sebagai pakan ayam tentu lebih mahal dibanding dengan bungkil kelapa, ubi, sawit, dan sebagainya. Makanya diperlukan pendidikan spesialisasi untuk mencerdaskan rakyat pada semua sektor produksi. Di samping pendidikan juga sangat penting peran materi negara, menteri negara, memotivasi para peternak untuk mengimpor bahan baku makanan ternak guna diolah menjadi makanan ternak murah di tanah air. Misalnya, pengadaan ubi ketela kering dari Afrika untuk diolah menjadi makanan ternak murah di tanah air secara besar-besaran, atau pengolahan bungkil dan yang lain makanan ternak murah secara besar-besaran untuk dijual kepada para peternak agar mereka dapat beruntung. Dalam hal ini, menteri dengan semua jajarannya sebagai perpanjangan tangan negara harus melindungi rakyat untuk dapat bekerja dalam perlindungan usaha oleh negara, sekaligus untuk menjamin kebutuhan para konsumen dan ketahanan ekonomi rakyat. Karena jikalau rakyat tidak dilindungi, bagaimana menagih pajak adalah tugas menteri. Negara agraris tidak baik bila mengimpor bahan pangan utama.
agar tidak disebut sebagai bangsa bulu kecuali negara baru. Tetapi seperti Indonesia sudah lebih 73 tahun merdeka, masih belum swasembada beras. Memang bangsa Indonesia tidak semuanya bulu, tetapi bagaimana kepemimpinan yang masih dengan sistem kekuasaan. Barangkali kepemimpinannya lebih baik dibilang bangsa yang tidak mau belajar. Karena materi pertanian, peternakan, dan perikanan tidak diajarkan di pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Lalu kalau tidak mau belajar, mau menjadi apa kelak bangsa ini? Adik-adik, era global sudah semakin dekat. Jangan sampai tergilas kecenderungan atau tren internasional. Di manakah putra-putri bangsa yang mengenal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia yang sebenarnya? Mengapa mereka diam seribu bahasa? Apakah ada momok membungkam mereka? Memang tidak pernah lahir atau tampil tokoh pemikir besar dalam suasana kekuasaan. Mereka akan tampil apabila kedaulatan rakyat sudah ditegakkan. Perikanan sama pentingnya dengan pertanian dan peternakan karena sama-sama memproduksi pangan. Dan perikanan, peliharaan atau tambak atau kolam atau keramba juga saling mendukung dengan pertanian dan peternakan. Demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa di waktu dan kesempatan berikut. Jangan lupa like, subscribe,